Halo semuanya, selamat datang di kelas Biologi. Dalam bahasa Yunani, mitokondria berasal dari kata mito yang berarti benang dan kondrion yang berarti granula. Mitokondria adalah organel dalam sel yang bentuknya memanjang atau granula. Nah, jumlah mitokondria di dalam sel berbeda-beda tergantung pada fungsinya masing-masing. Pada sel hewan, jumlah mitokondria lebih banyak daripada sel tumbuh-tumbuhan. Di dalam sel hati, umumnya didapatkan mitokondria dalam jumlah yang banyak, yaitu menempati 30-35 dari jumlah protein total di dalam sel tersebut. Sedangkan di dalam sel jaringan limfoid hanya dijumpai sekitar 20% mitokondria. Di lain sisi, mitokondria pada spermatozoa tertentu hanya didapatkan satu mitokondria tiap selnya. Pada umumnya, letak mitokondria tersebar di dalam plasma sel, namun ada pula yang terletak menurut pola-pola tertentu sesuai dengan fungsinya nanti. Sebagai contoh, letak mitokondria yang berada di dalam sel-sel hati terletak pada bagian sitosol. Hal ini karena fungsi dari mitokondria di dalam sel hati adalah sebagai tempat untuk sintesis. Kita masuk pada struktur dan fungsi dari mitokondria. Yang pertama adalah membran luar. Membran luar bersifat fosfolipid bilayer. Membran ini mengandung sejumlah protein transport atau yang disebut porin dan enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan metabolisme mitokondria. Membran luar ini melalukan ion dan molekul kecil yang berukuran kurang lebih 50 Da sehingga ia bersifat permeable. Membran luar ini juga mengandung fosfolipid 3 kali lebih banyak daripada membran dalam. Selanjutnya membran dalam. Sama seperti membran luar, membran dalam juga bersifat fosfolipid bilayer. Membran ini lebih kaya akan protein daripada membran luar dan ia bersifat impermeable. Di dalam membran dalam dilakukan sintesis ATP melalui kompleks FOF1. Permukaan dari membran dalam ini luas. Hal ini berhubungan dengan struktur mitokondria selanjutnya, yaitu krista. Krista merupakan membran dalam yang melipat-lipat dan menjorok ke dalam berbentuk benjolan. Hal ini yang menyebabkan permukaan dari membran dalam luas. Permukaan yang luas ini meningkatkan kemampuannya di dalam menghasilkan ATP. Selain itu, krista juga berfungsi di dalam mempercepat komponen matriks mencapai membran dalam. Selanjutnya, matriks berperan di dalam pembentukan energi, oksidasi asam lemak, dan siklus Krebs bersama dengan membran dalam. Di dalam matriks mengandung protein sekitar 67% dari seluruh protein di dalam mitokondria, enzim, DNA mitokondria atau mtDNA, dan ribosom. Yang selanjutnya adalah mtDNA atau DNA mitokondria. DNA mitokondria atau mtDNA ini terletak di dalam matriks mitokondria. mtDNA bersifat haploid karena diturunkan dari ibu ke seluruh keturunannya. Selanjutnya ada ATP sintase. ATP sintase merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan ATP atau adenosin trifosfat. Dan yang terakhir ada ruang antarmembran. Ruang antarmembran ini merupakan tempat dihasilkannya nukleotida kinase yang berperan di dalam metabolisme. Nah, dari struktur yang telah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa fungsi utama dari mitokondria adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan tadi, kita bisa mengetahui bahwa mitokondria sangat berperan penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan energi di dalam beraktivitas, dan energi tersebut diproses di dalam mitokondria. Apa yang terjadi ketika mitokondria mengalami kerusakan? Tentunya, sel-sel di dalam tubuh kita tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kekurangan energi. Dan yang lebih parahnya lagi, akan ada beberapa penyakit yang muncul, seperti penyakit Alzheimer, sindrom Parkinson, sindrom Huntington, dan berbagai penyakit lainnya. Di dalam mempelajari mitokondria ini, kita bisa melihat bahwa mitokondria sangat terstruktur, kompleks, kecil, tetapi juga fungsional. Di sini kita bisa melihat kebesaran Tuhan Allah dalam menciptakan dunia ini. Dengan mempelajari mitokondria, kita seharusnya semakin mengagumi karya penciptaan Tuhan yang luar biasa yang telah menciptakan mitokondria sehingga kita bisa menjalankan hidup kita. Mitokondria dengan bentuk yang sangat kecil punya peran yang besar di dalam menghasilkan energi sehingga kita bisa hidup. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Allah, dan kita juga bersyukur atas kompleksitas organel sel yang mempunyai fungsi penting di dalam kita menjalankan kehidupan kita.